Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pramana Atmajamarkum dengan NIM 2022 1011103 113778. Baik, di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah penologi dan viktimologi kelas A yang diampu oleh Bapak Yaris. Lanjut, materi yang ingin saya paparkan yang bertema hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Baik, pada poin yang pertama ada negara hukum Indonesia dan fondasi filosofis tujuan pemidanaan. Struktur negara hukum Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari konsep negara hukum liberal barat. Keunikan ini berakar pada tujuan awal pembentukan negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yakni melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, seluruh tujuan tersebut dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara sumber dari segala sumber hukum. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia tidak hanya menempatkan hukum sebagai instrumen kekuasaan negara, melainkan sebagai sarana pengayoman yang memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, konsep pemidanaan dalam hukum pidana nasional tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks inilah, tujuan pemidanaan tidak dimaknai secara sempit sebagai pembalasan, tetapi sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan ketertiban yang beradab. Untuk poin yang kedua, pembaruan hukum pidana nasional dan politik kriminal. Secara historis, hukum pidana Indonesia masih dipengaruhi oleh warisan kolonial yang merupakan adopsi dari hukum pidana Belanda tahun 1886. Sejak Indonesia merdeka, muncul kesadaran kuat bahwa hukum pidana nasional harus diperbarui agar sesuai dengan kondisi sosiologis, filosofis, dan kultural bangsa Indonesia yang merdeka. Pembaharuan hukum pidana tidak sekedar mengganti teks pasal atau struktur normatif, melainkan merupakan pembaharuan gagasan, nilai, dan paradigma hukum pidana. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan bagian dari politik kriminal, yakni upaya rasional dari negara untuk mengulangi kejahatan melalui kejahatan hukum pidana dan non-hukum pidana. Politik kriminal dalam pembaharuan KUHP nasional diarahkan untuk memasukkan hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai adat, agama, dan moral sosial, ke dalam sistem hukum pidana positif. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, kejahatan mengalami transformasi yang signifikan sehingga hukum pidana nasional dituntut untuk adaptif, responsif, dan tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila. Pada poin yang ketiga, kita bicara tentang tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Baik, di sini pembaharuan hukum pidana Indonesia mencapai momentum penting dalam diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional. Salah satu ciri utama KUHP nasional adalah perumusan tujuan pemidanaan secara eksplisit dalam pasal 51 yang mencerminkan paradigma pemidanaan modern dan humanitis.
Tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional meliputi yang pertama pencegahan tindak pidana dan perlindungan masyarakat, pembimbingan, pembinaan dan pemasyarakatan terpidana. Yang ketiga, pemulihan keseimbangan dan penyelesaian konflik akibat tindak pidana. Yang keempat, penumbuhan penyesalan dan pembahasan rasa bersalah pada pelaku. Perumusan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak lagi menganut pendekatan retributif murni, tetapi mengintegrasikan pendekatan preventif, rehabilitasi, dan restoratif. Tujuan pemidanaan diposisikan sebagai sarana perlindungan masyarakat sekaligus upaya kemanusiaan terhadap pelaku tindak pidana. Pada poin yang keempat, cita hukum pengayoman Pancasila dan pluralisme hukum. Cita hukum pengayoman Pancasila menjadi poros utama dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Hukum pidana di Indonesia tidak dilepaskan dari konteks pluralisme hukum, di mana dalam masyarakat terdapat sistem nilai dan norma, baik hukum negara, hukum adat, maupun norma agama. Berbeda dengan negara-negara barat yang cenderung menekankan supremasi hukum negara secara formal. Penegakan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh moral, etika, dan nilai religius. Oleh karena itu, pluralisme hukum bukanlah ancaman, melainkan realitas sosial yang harus dikelola secara bijak dalam hukum pidana nasional. Dalam konteks globalisasi, hukum pidana Indonesia tetap membuka diri terhadap perkembangan hukum internasional, namun tetap menjadikan Pancasila sebagai filter normatif. Dengan demikian, identitas hukum pidana nasional tetap terjaga sekaligus responsif terhadap dinamika global. Yang kelima, dimensi perlindungan dan dimensi pertolongan dalam pemidanaan. Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana nasional yang akan datang berlandaskan pada dua dimensi utama, yaitu ada dimensi perlindungan dan ada dimensi pertolongan. Dimensi perlindungan menitikberatkan pada upaya negara melindungi masyarakat, korban, dan kepentingan umum dari tindak pidana melalui penegakan hukum yang memberikan sanksi pidana. Ini berkaitan dengan pencegahan kejahatan, penegakan norma hukum, dan penciptaan rasa aman dalam masyarakat. Sebaliknya, dimensi pertolongan memandang pelaku tindak pidana sebagai manusia yang memiliki potensi untuk diperbaiki. Dimensi ini menekankan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pembinaan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Pendekatan ini sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila. Kedua dimensi tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan saling melengkapi. Pemidanaan yang hanya menekankan perlindungan tanpa pertolongan berpotensi melahirkan sistem yang represif, sementara pemidanaan yang hanya berorientasi pada pertolongan tanpa perlindungan dapat mengakibatkan kepentingan korban dan masyarakat. Lanjut komen yang nomor 6, ada sistem pemasyarakatan sebagai instrumen pencapaian tujuan pemidanaan. Dalam konteks implementasi tujuan pemidanaan, sistem pemasyarakatan memiliki peran sentral. Sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan merupakan sarana utama untuk mewujudkan dimensi pertolongan dalam pemidanaan. Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengalami penguatan konseptual
dan normatif melalui Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Pelaksanaan perubahan regulasi ini mencerminkan komitmen negara untuk menata kembali pelaksanaan pemidanaan dan tindakan dengan pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial, sejalan dengan perkembangan hukum pidana nasional dan nilai-nilai Pancasila. Secara konseptual, sistem pemasyarakatan merupakan tatanan mengenai arah, batas, dan cara pembinaan serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan atau WBP berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem ini secara terpadu antara petugas pemasyarakatan WBP dan masyarakat dengan tujuan membentuk WBP akan menyadari kesalahannya untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan narapidana, tetapi mencakup berbagai subjek, antara lain tahanan, anak binaan, klien pemasyarakatan, serta terpidana yang menjalani pidana tindakan di luar lembaga pemasyarakatan dengan cukupan sistem pemasyarakatan menjadi lebih luas dan adaptif terhadap kebutuhan penegakan hukum modern. Tujuan utama sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial dimaknai sebagai proses membalikan WBP ke dalam kehidupan masyarakat serta masyarakat secara bertanggung jawab melalui pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan yang berkelanjutan. Tujuan ini menegaskan bahwa pidana bukanlah akhir dari kehidupan sosial seseorang, melainkan sarana untuk memulihkan hubungan individu dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sistem pemasyarakatan berlandaskan pada sejumlah prinsip fundamental, antara lain penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepastian hukum, keadilan, ada proporsionalitas, serta partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan penghukuman semata menuju pendekatan pembinaan yang berorientasi pada kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga mengatur secara rinci bentuk pembinaan pembimbingan WBP. Pembinaan dilaksanakan melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian seperti pembinaan mental dan spiritual, pendidikan formal dan non-formal, pelatihan keterampilan kerja, serta kegiatan produktif lainnya. Sementara itu, pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk memastikan WBP mendapatkan pendampingan sosial, psikologis, dan hukum baik selama menjalani pidana maupun setelah kembali ke masyarakat. Selain pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memperkuat mekanisme pemasyarakatan berbasis masyarakat, antara lain melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan pidana pengawasan. Pendekatan ini bertujuan mengurangi dampak negatif pemenjaraan, mencegah residivisme, serta meningkatkan peran masyarakat dalam proses pemulihan sosial WBP. Lebih lanjut, undang-undang ini menegaskan perlindungan hak-hak WBP
seperti hak beribadah, hak memperoleh pelayanan terhadap pendidikan, komunikasi dengan keluarga dan penasihat hukum, serta hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak ini merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang berkeadilan dan beradab. Melalui pembinaan kepribadian, pendidikan, pelatihan kerja, dan pembimbingan sosial, sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab uh, dan produktif. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan menjadi manifestasi konkret dari cita hukum pengayoman Pancasila dalam praktik pemidanaan. Keberhasilan sistem pemasyarakatan juga berkontribusi langsung terhadap dimensi perlindungan karena reintegrasi sosial yang berhasil akan menekan angka residivisme, meningkatkan keamanan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mencerminkan paradigma pemidanaan modern yang mendapatkan pembinaan dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat dan perwujudan cita hukum pengayoman Pancasila dalam praktik hukum pidana di Indonesia. Poin yang ketujuh, tujuan pemidanaan pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Nasional menandai perubahan mendasar dalam paradigma hukum pidana Indonesia. Salah satu pembaruan terpenting dalam KUHP Nasional ada dirumuskannya tujuan pembinaan secara eksplisit yang mencerminkan orientasi pemidanaan yang lebih humanis, rasional, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Tujuan pembinaan dalam KUHP Nasional tercantum pada pasal 51 yang menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukan tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Perumusan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai ketertiban sosial dan keadilan yang berimbang. Tujuan pertama yaitu pencegahan tindak pidana menempatkan pemidanaan sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Pencegahan ini mencangkup pencegahan umum, general, prevention, yang memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, serta pencegahan khusus special prevention, yaitu mencegah terpidana mengulangi perbuatannya lagi. Dalam konteks ini, pemidanaan berfungsi sebagai sarana penegakan norma hukum demi terciptanya rasa aman dan tertib dalam bermasyarakat. Tujuan kedua yaitu memasyarakatkan terpidana mencerminkan pendekatan rehabilitatif yang menjadi ciri utama KUHP nasional. Terpidana dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan ke dalam kehidupan sosial pemasyarakatan. Dilakukan melalui pembinaan kepribadian, pendidikan, pelatihan, keterampilan, serta pembimbingan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, tujuan menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan dalam pemasyarakatan menunjukkan pengaruh pendekatan keadilan restoratif dalam negara KUHP nasional. Tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan konflik sosial dalam kerugian bagi korban. Oleh karena itu, pemidanaan diarahkan untuk memulihkan hubungan sosial, memberikan keadilan bagi korban, serta menciptakan perdamaian dalam masyarakat. Tujuan keempat yaitu menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan
rasa bersalah pada terpidana berkaitan dengan aspek moral dan psikologis. Pemidanaan diharapkan tidak semata-mata menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga mendorong refleksi batin dan kesadaran atas yang dilakukan. Dengan tujuan demikian, pemidanaan memiliki fungsi edukatif dan moral yang bertujuan membentuk sikap bertanggung jawab pada diri pelaku. Perumusan tujuan pemindahan dalam KUHP nasional mencerminkan pendekatan integratif yang menggabungkan unsur retributif, preventif, rehabilitatif. Selanjutnya dan restoratif secara seimbang, KUHP nasional menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia dan tidak dimaksudkan untuk menyiksa uh, atau mendehumanisasi pelaku. Prinsip ini menegaskan bahwa pemidanaan harus dilaksanakan secara proporsional, berkeadilan, dan berkemanusiaan. Dengan demikian, tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional tidak hanya berorientasi pada kepentingan negara dalam menegakkan hukum, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Pemidanaan ditempatkan sebagai sarana pengayoman yang bertujuan melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku, serta memulihkan keseimbangan sosial. Paradigma ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia yang akan datang berakar pada nilai Pancasila dan diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, penutup hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional bersifat integral dan saling melengkapi. Tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan arah normatif pemidanaan yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata, melainkan pada pencegahan, pembinaan, pemulihan, dan penumbuhan kesadaran pelaku. Sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai instrumen opsional untuk mewujudkan tujuan tersebut pada tahap pelaksanaan pidana. Sistem pemasyarakatan secara langsung merealisasikan tujuan masyarakat terpidana melalui pembinaan kepribadian, pendidikan, pelatihan, serta kerja pembimbingan sosial. Melalui proses ini, pemasyarakatan berkontribusi terhadap pencegahan tindak pidana, khususnya pencegahan khusus dengan menekan kemungkinan pengulangan kejahatan. Selain itu, pendekatan pemasyarakatan berbasis masyarakat dan keadilan restoratif mendukung pemulihan keseimbangan sosial serta penyelesaian konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan merupakan jembatan antara norma tujuan pemidanaan dan realitas pelaksanaannya. Keberhasilan pencapaian tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional sangat bergantung pada efektivitas sistem pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pembinaan dan reintegrasi sosial secara humanis. Hubungan ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan Indonesia menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif yang berlandaskan cita hukum pengayoman Pancasila. Baik, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.